Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel Tukang Gambar, channel yang membahas berbagai kisah, tragedi, dan juga kasus yang pernah ramai diberitakan di Indonesia. Dan pada video kali ini, Tukang Gambar akan menceritakan kisah pilu dari Ayu, seorang pemandu karaoke yang saat itu sedang dalam kondisi kritis dan membutuhkan pertolongan. Namun keadaan tersebut justru dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal yang tidak pantas. Setia Nurmiati, atau biasa dikenal dengan nama Ayu, adalah seorang gadis berusia 21 tahun yang berprofesi sebagai seorang pemandu karaoke di sebuah daerah di Kota Malang, Jawa Timur. Ayu sendiri diketahui adalah seorang yatim piatu dan hanya memiliki seorang kakak perempuan dan juga seorang nenek, sementara kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Awalnya Ayu tinggal bersama sang kakak, namun belakangan diketahui bahwa Ayu memilih untuk tinggal terpisah dari kakaknya tersebut. Alasannya selain karena sang kakak telah berkeluarga, juga karena faktor pekerjaannya, yang ternyata keluarganya tidak mengetahui bahwa Ayu bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Dan tanpa sepengetahuan keluarganya pula, sebenarnya Ayu tinggal bersama kekasihnya, yaitu Wahyudi, seorang supir truk yang pernah 2 kali menikah dan memiliki seorang anak, namun sudah meninggal dunia. Namun meskipun Wahyudi dan Ayu ini menjalin kasih dan bahkan sempat tinggal bersama, namun hubungan mereka sebenarnya tidak baik-baik saja. Keduanya seringkali terlibat cekcok, dan karena hal itu pula Wahyudi akhirnya pergi meninggalkan Ayu begitu saja. Hingga pada Senin 23 Maret 2021. Saat itu Wahyudi datang ke kafe bersama seorang wanita bernama Amel, yang kemudian diajak minum-minum dengan teman-temannya. Entah apa tujuan Wahyudi pada saat itu. Yang pasti, Ayu yang saat itu juga berada di kafe tersebut merasa sangat cemburu melihat Wahyudi bersama dengan wanita lain. Terlebih kemudian Wahyudi mengajak Amel untuk tidur di dalam mobil truk miliknya. Hal tersebut tentu saja membuat Ayu semakin emosi. Tidak tahan melihat kelakuan kekasihnya tersebut, Ayu lantas menghampiri keduanya. Lalu Ayu menggedor kaca dan meneriaki mereka. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Wahyudi, karena menurutnya hubungan antara dirinya dan Ayu telah berakhir. Ayu terus saja menggedor dan berteriak, yang membuat Wahyudi merasa terganggu. Merasa tak ingin terlibat cekcok lebih jauh, Wahyudi lantas menyalakan mobilnya, dan dengan sengaja mengarahkan mobilnya ke arah kanan, dan menyerempet Ayu yang kemudian terjatuh. Dan naasnya, posisi jatuhnya Ayu membuat ia juga terlindas truk Wahyudi, yang membuatnya mengalami luka yang serius. Wahyudi lantas memacu mobilnya menjauh dari lokasi tersebut. Namun karena takut akan terkena masalah besar jika Ayu sampai meninggal dunia, Wahyudi lantas menelpon temannya, yaitu Adi Prayetno, atau yang kerap dipanggil Dalbo, yang merupakan seorang penjaga kafe, untuk mengecek kondisi Ayu sekaligus menolongnya. Dalbo yang saat itu sebenarnya sedang dalam kondisi mabuk berat, kemudian mengecek dan melihat Ayu tergeletak di pinggir jalan, dalam kondisi terluka parah. Namun entah apa yang dipikirkan Dalbo pada saat itu. Alih-alih menolong Ayu, ia justru tergiur dengan tubuh Ayu. Dalbo lantas menyeret tubuh Ayu ke sebuah warung di samping kafe. Di tempat gelap itulah, Dalbo kemudian melancarkan aksi bejatnya. Padahal pada saat itu, Ayu masih dalam kondisi hidup. Hal itu diketahui Dalbo dari air matanya yang masih menetes. Setelah puas dengan aksinya, bukannya menolong Ayu atau setidaknya mencarikan bantuan, Dalbo justru pergi begitu saja dan meninggalkan Ayu dalam kondisi terluka parah dengan pakaiannya yang terbuka. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar pukul 3 sore, seorang tukang sampah lewat di tempat tersebut dan melihat mayat seorang wanita sudah terbujur kaku dengan kondisi pakaiannya yang terbuka. Penemuan tersebut tentu saja menghebohkan masyarakat sekitar yang kemudian langsung melaporkan ke polisi. Polisi yang mendapat laporan pada saat itu langsung melakukan evakuasi dan menyelidiki penyebab meninggalnya Ayu. Sementara polisi melakukan penyelidikan, kakak Ayu pada saat itu juga mengonfirmasi bahwa mayat tersebut adalah adiknya. Mereka mengetahui kabar tersebut dari seorang relawan, di mana pada saat itu informasi mengenai penemuan jasad Ayu sudah menyebar luas di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi yang menangani kasus tersebut juga dengan cepat mengumpulkan informasi tentang pelaku pembunuhan Ayu, dan juga menangkap mereka dalam waktu yang relatif cepat. Wahyudi saat itu ditangkap di kawasan Gempol, Pasuruan, sementara Dalbo ditangkap di kafenya.
Keduanya lantas dijatuhi hukuman yang cukup berat. Wahyudi dikenakan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sementara Dalbu dijerat dengan pasal 286 KUHP dan pasal 306 KUHP mengenai tindakan asusila ke orang dalam keadaan tidak berdaya, serta menelantarkan orang dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dan itulah kisah Pilu Ayu, seorang pemandu karaoke yang seharusnya mendapatkan bantuan di saat genting, namun justru mendapat perlakuan yang tidak pantas. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat, silakan kawan-kawan sampaikan di kolom komentar. Sekian video dari Tukang Gambar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.